Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Protokol kesehatannya jangan lupa. Kalau keluar rumah pakai masker. Sebenarnya ibu pakai masker, cuman karena mau bikin video jadi ibu lepasin dulu. Oke, materi kita kemarin tentang Nabi dan Rasul, ya kan? Kemarin anak-anak sudah ibu suruh menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yang disebut juga di dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, ibu harap anak-anak semuanya sudah hafal tentang 25 Nabi dan Rasul itu. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa sih Nabi itu, apa bedanya dengan Rasul, seperti itu. Nah, Nabi dan Rasul itu sama-sama utusan dari Allah. Cuman yang membedakannya adalah tugas mereka masing-masing. Kalau Nabi itu ditugaskan hanya untuk menyampaikan risalah atau ajaran yang diberikan oleh Allah itu kepada keluarganya sendiri. Sedangkan Rasul itu untuk menyampaikan risalah atau agamanya atau ajaran yang diberikan oleh Allah untuk ke seluruh dunia, seperti itu. Nah, kenapa kita harus mengetahui tentang 25 nabi ini? Karena kan 25 nabi ini adalah orang-orang yang dipercaya atau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah, untuk menyampaikan dan mengajarkan umat manusia, memperbaiki akhlaknya, memberikan pelajaran yang benar dan yang buruk, seperti itu. Nah, kalau kalian mengidolakan mereka, ini akan dapat pahala. Bedanya dengan kalau kalian mengidolakan seorang artis ataupun seorang selebgram dan lain sebagainya, itu nggak akan dapat pahala. Tapi kalau misalnya kalian mengidolakan Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, itu akan dapat pahala, dapat syafaat. Jadi sebenarnya apa yang dicontohkan oleh para nabi ini, sifat-sifat mereka itu sudah baik semua ya, seperti kayaknya bertutur kata yang baik, yang sopan, memanggil orang dengan nama yang baik dan lain sebagainya. Seperti misalnya nggak boleh berkata kasar, nggak boleh menyebutkan kebun binatang, semua penduduk kebun binatang yang ada kepada teman, misalnya kayak gitu. Terus kalau dijahati oleh orang lain tidak boleh membalas, karena seperti kisah Rasulullah yang dia berdakwah, ternyata di suatu daerah tersebut malah dilempari kotoran onta, ya kan. Terus pada saat dia lewat di gedung-gedung, ternyata dia diludahi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, bahkan peristiwa yang menjengkelkan para sahabat itu pada saat Rasulullah perang, karena kecerobohan daripada yang lain, akhirnya Rasulullah mendapat pukulan keras sehingga pelipis matanya itu luka, terus giginya itu copot dan lain, bajunya robek. Semua orang marah, bahkan sampai gunung pun bilang kalau misalnya, ya Rasulullah, jika engkau bilang hancurkan mereka, maka kami akan hancurkan. Seperti itu kan, soalnya gunung aja udah membela Rasulullah, tetapi ternyata Rasulullah tidak, Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk menghancurkan mereka, karena yang diajarkan Rasulullah itu adalah akhlak yang baik. Bagaimana kita memaafkan orang lain walaupun orang lain tersebut telah berbuat jahat kepada kita, seperti itu. Nah, anak-anak harus mencontoh sifat yang seperti ini. Jangan mencontoh sifat yang apa sih, zaman sekarang banyak sekali ya istilah-istilah. Nah, mencintai Nabi dan Rasul itu bukan hanya aku bilang I love you my prophet, atau misalnya aku mencintai Nabi dan Rasul, bukan hanya dengan kata-kata, namun juga dengan perbuatan. Kalau mencintai Nabi Muhammad dengan kata-kata, kita bisa mengucapkan sholawat setiap hari. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu. Nah, selain daripada itu, mencintai mereka adalah dengan cara mengikuti semua apa yang telah disampaikan mereka. Misalnya makan, yang paling sederhana aja nih, makan pakai tangan kanan, minum, duduk terus pakai tangan kanan, terus berkata yang sopan, patuh pada kedua orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu berarti kita mencintai mereka. Jadi bukan hanya sebagai kata-kata aku cinta Rasul, namun juga dari perbuatan dan perilaku kita mencerminkan, mencontohkan, membuktikan bahwa kita itu memang cinta Nabi dan Rasul, seperti itu ya. Nah,
Ibu harap anak-anak semuanya mengerti tentang Nabi dan Rasul ini. Soalnya ini penting. Kebanyakan memang anak zaman sekarang mengidolakannya itu orang Korea, misalnya pesepak bola dan lain sebagainya. Itu mengidolakan mereka itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan, apalagi melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya mengidolakan ya oke, idola biasa aja, jangan sampai menghalalkan segala cara, sampai ngambil melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya, terus atau pokoknya yang tidak baik jangan sampai dilakukan karena hanya mengidolakan mereka. Tetapi kalau kita mengidolakan Rasul, tidak perlu buang-buang uang, tidak perlu buang-buang waktu, malah kita akan dapat pahala, dapat syafaat dari Nabi dan Rasul seperti itu. Oke, berharap anak-anak paham semua untuk pelajaran hari ini, penjelasan hari ini. Tetap semangat belajarnya walaupun masih pandemi. Terus jangan lupa kalau keluar rumah itu paling penting pakai masker. Terus jangan lupa cuci tangan apalagi sebelum makan. Terus jangan dulu salam-salaman, pokoknya jaga jarak dan lain sebagainya. Oke, itu aja dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.